UD untuk mata kuliah pemasaran strategik. Untuk pertemuan online kita ketiga ini kita akan membahas modul 4 mengenai strategi produk ya. Jadi setelah kita melakukan analisis situasi pemasaran ya, dimana itu memperhatikan faktor eksternal, internal. Kemudian kalau kita mau memasuki pasar internasional, kita juga harus memperhatikan situasi di pasar global seperti apa. Ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Setelah kita melakukan analisis situasi, kita melakukan yang namanya STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kemudian kita akan masuk ke strategi pemasarannya atau marketing mix ya, yang diawali dengan strategi produk ya. Nah, di modul 4 ini kita akan membahas mengenai strategi produk. Nah, seperti biasa saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya akan tayangkan pertanyaannya. Oke, oh PPT-nya sudah dikemas ya. Oke, terima kasih. Jadi agenda kita sebetulnya kan kita mau malam hari ini kita akan bahas strategi produk dan harga. Tapi untuk strategi harganya saya skip, nanti kita akan bahas pada saat TTM. Dan besok minggu kita akan TTM ya. Diusahakan nanti semuanya bisa hadir. Ada yang itu nggak tidak bisa hadir nggak? Semua bisa hadir ya. Oke, nanti diusahakan ya. Oh, Mbak Soleha nggak bisa hadir. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, sebetulnya untuk TTM besok saya mau isi ada 2 kegiatan sih ya. Yang pertama nanti akan kita bahas modul 5 mengenai strategi harga. Yang kedua saya mau adakan kuis ya, karena memang masih ada satu penilaian ya. Kemarin kan sudah presentasi ya. Nah, untuk penilaian yang kedua rencana saya mau adakan kuis. Nanti bahannya dari modul 1 sampai dengan modul kelima. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti untuk Mbak Soleha atau temen yang lain yang nggak bisa online, yang bisa hadir TTM, nanti soal kuisnya akan saya posting di grup, jadi Anda tetap bisa ngerjain di rumah. Ya, nanti untuk teman-teman yang bisa hadir TTM, ya nanti langsung bisa mengerjakan di tempat. Oke, nanti kuisnya close book ya. Jadi teman-teman belajar dulu di rumah. Ya, kuisnya close book. Materinya dari modul 1 sampai dengan modul 5. Ingat-ingat ya. Nanti saya akan buat announcement-nya, saya akan buat pengumumannya di grup supaya nggak lupa. Oke, Anda sudah bisa lihat tampilan itunya belum? PPT-nya belum? Tampilan PPT-nya sudah bisa terlihat belum? Di sini masih mutar-mutar juga sih.
Oke, sudah nih. Anda sudah bisa lihat belum? Sudah bisa lihat tayangan PPT-nya. Kok suaranya nggak ada semua? Oke, demi. Tak pikir pada tidur. Oh ya, yang penting jangan tidur ya. Oke, saya akan buat kelasnya interaktif setelah ini ya. Setelah ini Anda akan banyak yang menyampaikan pendapat. Oh ini kok jadi kayak gini ya. Tadi sudah muncul ya untuk PPT-nya, Anda sudah bisa lihat di grup di itu layar. Oh hilang lagi, sorry. Tadi ada yang masuk siapa ya? Kurang lebih ada 11 pertanyaan ya yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya masih ingat. Nanti Anda cari jawabannya ya. Nah, kita akan membahas mengenai strategi produk. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan adalah apakah definisi produk? Apakah definisi produk? Nah, silakan Anda ini sambil nunggu muter-muter ini, Anda bisa cari dulu jawabannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Oh ini sudah ini. Oke. Nanti kalau Anda sudah tahu jawabannya, ya bisa langsung. Nah, oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan produk? Oke. Kalau Anda sudah tahu jawabannya, Anda bisa langsung bicara. Nanti saya kasih poin. Namanya dulu Mbak, namanya Mbak. Oke Mbak Yeni ya. So what is product? Oke, bisa nggak diulangin tapi nggak baca? Oke, masih baca ya pasti ya. Setengah-setengah. Oke, kalau Mbak Yeni ya, itu intinya aja Mbak, apa sih sebetulnya produk itu? Singkat aja. Itu kan tadi menurut Kotler ya, menurut Kotler itu bla 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 bla. Nah, secara singkat aja produk itu apa menurut Mbak Yeni? Iya, produk itu barang. Barang apa? Barang yang dikonsumsi. Untuk apa sih barang itu dikonsumsi? Iya, untuk memuaskan bukan hanya keinginan tapi kebutuhan juga. Jadi needs and wants ya. Nah, jadi inti dari produk itu atau definisi dari produk itu ya. Produk itu barang. Nah, kalau kita ngomong produk itu bisa dikategorikan menjadi dua bentuk ya. Nah, yang pertama produk yang dalam bentuk yaitu barang, ya, barang real. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk jasa. Nah, makanya nanti di bagian kedua itu kita akan membahas mengenai produk jasa atau produk dalam bentuk layanan. Oke, sampai sini Anda nangkep nggak?
mengenai apa itu produk. Ngerti ya? Oke. Nah itu, oke, good. Terima kasih Mbak Yeni. Nah kita akan lanjutkan yang kedua. Apakah tujuan dilakukan manajemen produk, atau apa sih tujuannya dilakukan strategi produk atau manajemen produk? Oke, siapa yang tahu? Nah, silakan Anda cari dulu ya jawabannya. Kenapa sih kita perlu melakukan manajemen produk? Oke, halo. Gimana Mbak? Oke. Nah, kenapa? Maksudnya mendesain produk itu gimana? Mendesain tawaran produk itu apa sih maksudnya? Ini Mbak siapa ini barusan? Oh, Mbak Soleha. Oke. Apa nih Mbak maksudnya? Jadi memang betul ya. Kenapa sih kita perlu melakukan manajemen produk? Kita perlu mengelola produk. Karena tujuannya adalah untuk mendesain tawaran produk yang mendapatkan penghargaan lebih baik atau lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan mendesain tawaran produk? Yo, gimana? Oke, terima kasih. Jadi betul ya, mengolah suatu produk supaya lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, kenapa sih perlu diolah? Nah, perlu diolah karena apa? Karena produk yang ditawarkan itu mungkin nggak satu seragam, gitu ya. Tapi produk yang ditawarkan itu bermacam-macam. Ya, sebagai contoh ini, misalnya saya ambil misalnya perusahaan mobil Nissan. Anda tahu ya mobil Nissan ya? Halo, mobil Nissan tahu ya? Nah, kalau kita lihat mobil Nissan, itu kan sebetulnya produknya, memang secara umum produknya mobil gitu ya. Nah, kalau tapi kita breakdown lagi, mobil yang Nissan jual itu beraneka macam, ya kan? Kita bisa sebut kayak misalnya Grand Livina, ya kan? Punya Nissan juga kan? Kemudian kita bisa sebut juga Juke, Nissan Juke gitu ya. Kemudian Nissan apa lagi sih? Nah, Nissan misalnya kita ambil saja Nissan Grand Livina gitu ya. Grand Livina kalau kita breakdown lagi ada macam-macam ya tipenya ya. Ya, ada yang tipe GL, GX ya kan. Grand Livina tipe apa? Nah, karena beraneka ragam produk yang ditawarkan ini, jadi perlu di manajemen gitu ya. Perlu dibuat strategi yang tepat. Nah, makanya nanti kita akan pelajari beberapa macam tawaran produk ya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah produk individu, kedua adalah lini produk, dan yang ketiga adalah bauran produk. Nah, jadi ketiga grup ini, atau ketiga grup yang ditawarkan ini kemudian perlu di manajemen. Nah, itu kenapa dilakukan manajemen produk ya. Oke, jelas nggak mengenai ini? Jadi tawaran, kalau kita bicara tawaran produk itu ada 3 macam ya. Ada produk individu, ada lini produk, ada bauran produk. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, gampang ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 bagian dari manajemen produk. Ya, sebutkan 3 bagian dari manajemen produk. Nah, ini sebenarnya sudah saya singgung tadi. Ya. Yuk, sebutkan bagian dari manajemen produk. Yang tahu
Nanti silakan menjawab, saya akan catat ya, saya akan tambahkan poin. Tadi ada Mbak Yeni, terus yang kedua tadi Mbak Soleha. Oke. Yang ketiga siapa nih mau menjelaskan? Sebutkan 3 bagian dari manajemen produk. Ya. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai 3 bagian dari manajemen produk, itu ada 3 macam, ya, atau ada 3 tawaran produk. Yang pertama produk individu, ya. Terus lini produk dan bauran produk. Nah, coba saya tanya lagi nih, Mbak siapa ini tadi barusan? Oh, Mbak Yeni lagi. Oke. Enggak, oke. Mbak Yeni, coba saya mau tanya ini, produk individu itu apa sih? Maksudnya masih sendiri, jomblo berarti? Belum menikah, masih sendiri belum menikah. Ya gimana? Itu ada ya. Jadi apa item terakhir? Cuma satu aja. Single ya. Oke. Iya, oke. Bisa kasih contoh nggak? Maksudnya gimana sendiri itu gimana? Produk terakhir yang tidak memiliki variasi lagi itu gimana? Contohnya gitu kan? Gimana? Ya, sosro terus gimana? Iya. Oke. Varian lain lagi gitu ya. Oke, betul. Oh ya, betul sekali. Jadi sebetulnya pabrik teh sosro itu kan mereka menghasilkan bukan cuma teh sosro kan. Mereka juga produksi fruity, ya kan? Jadi fruity itu tahu ya fruity ya. Fruity itu teh yang rasa buah itu ya. Itu juga sebetulnya merek punya sosro. Nah, kalau kita bicara produk individu, ya contohnya adalah teh botol sosro itu. Ya. Selain teh botol sosro, berarti kita bisa sebutkan fruity. Lebih spesifik lagi, misalnya fruity rasa stroberi atau fruity rasa jeruk. Nah, itu adalah contoh dari produk individu. Mungkin Mbak Soleha bisa kasih contoh lain lagi nggak mengenai ini produk individu? Oh ya, betul sekali. Jadi Sony Z yang tipe berapa dulu ya? Z. Jadi kan Sony Z itu pun ada tipe-tipenya kan ya. Ada satu berapa-berapa, ada serinya kan. Nah, kalau kita disuruh memberi contoh produk individu, berarti kita harus sebutkan secara detail. Ya, secara detail kita harus sebutkan semua. Nah, itulah produk individu. Misalnya Z apa sih yang paling oke sih, apa sih? Z3 ya, bener ya? Z, oh Z Ultra ya. Oke, jadi Sony Z Ultra. Nah, berarti itu kalau kita disuruh memberi contoh produk individu. Nah, sebelum kita bahas lebih detail mengenai Indomie ya, lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, misal Indomie rasa ayam. Nah, gitu. Jadi harus Anda sebutkan ke varian terkecil. Jadi nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kalau Anda sebut Indomie aja itu masih nanti masuk ke lini produk. Harus dengan rasanya juga. Harus, iya betul, yang paling varian yang paling spesifik, yang paling pol. Oke, jadi jelas ya mengenai ini produk individu. Sebetulnya nanti kita akan bahas beberapa atribut atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan
terkait dengan keputusan untuk ini ya, pengelolaan produk individu, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas nanti, itu ada di soal nomor 4. Nah, sebelum masuk ke itu, kita masuk ke yang kedua, yaitu lini produk. Nah, kalau lini produk maksudnya apa ini? Lini produk. Halo, 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 halo. Oh iya, 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 harus gantian dong. Gantian. Tadi sudah Mbak Yeni, sudah Mbak Soleha. Siapa lagi nih yang mau jawab? Oke, Mbak Eka, oke. Monggo, apa itu lini produk? Nomor 3 dulu dong, kita belum selesai. Masih nomor 3. Belum, belum. Iya, tadi Mbak Eka dulu, Mbak Eka mau jawab katanya ya. Pertanyaannya, apa sih definisi dari lini produk? Tadi kan kita sudah bahas mengenai produk individu, jomblo artinya kan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, lini produk. Oke, Mbak Eka ya. Oke, ya itu betul. Maksudnya apa itu? Sekumpulan produk yang mempunyai keterkaitan satu sama lain karena fungsinya yang sama. Maksudnya apa? Ya, dicontohin aja lebih gampang ya. Bentar, bentar. Satu-satu. Mbak Eka dulu, Mbak Eka. Oke. Eh, Oke, Mbak Eka, contohnya apa nih? Masih ditunggu nih. Nanti kalau nggak bisa kita oper ke temennya yang lain. Oh, itu aja ya. Oh, contohnya nanti belum. Oke, contoh. Oke, silakan. Tadi Mbak siapa itu mau jawab? Contohnya. Hmm. Oke, Mbak Tasrifa. Apa-apa nih contohnya? Ah, iya. Oke, tapi gini, kalau kita bicara mengenai lini produk, itu harus satu perusahaan yang sama. Jadi produsennya itu sama. Nah, kalau Mbak sebut, oh sama ya, bukan lain ya. Uh, itu sama, perusahaannya sama ya. Oh ya, oke, betul. Brandnya lain ya. Brandnya lain. Mungkin target gimana? Jenis-jenisnya ya. Ada yang SUV gitu kan, ada yang motor sedan gitu kan, ada yang MPV. Nah betul sekali. Jadi itu ya, MPV, kemudian SUV, mobil sedan itu termasuk contoh lini produk. Iya, lini produk. Kalau kalau misal kayak Indomie tadi gimana? Iya, Indomie terus misalnya gimana? Iya, Ike itu. Iya, berdasarkan rasanya beda-beda. Oke. Nah, oke, rasanya. Iya, betul. Nah, itu nanti kalau itu akan masuk ke bauran produk ya, ke bauran produk. Oke, jadi kita langsung masuk ke bauran produk. Nah, bauran produk itu definisinya apa sih? Yang belum.
Yang belum, yang belum. Hmm. Soalnya ini harus cari dulu jawabannya. Soalnya ini harus cari dulu jawabannya. Oke. Ya, ya, ya. Ya, Mbak siapa? Mbak siapa? Iya, iya, iya. Oke, silakan, Mbak. Mbak Nani. Oh ya, Mbak Nani belum. Mbak Nani. Ya, oke. Bauran produk itu maksudnya apa? Contohnya, ya ada Indomie gitu kan. Ya. Hmm, oke. Ya, jadi menghasilkan beberapa lini produk ya. Nah, itu ya mengenai bauran produk. Nah, demikian juga bauran produk itu ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Nanti kita akan bahas di nomor 6. Oke, lanjut kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ya, sebutkan 5 keputusan umum yang menyangkut pengelolaan produk individu. Oke, ada 5. Siapa ini? Yang belum, yang belum. Jadi ada 5 hal terkait dengan keputusan umum untuk pengelolaan produk individu. Siapa? Oke, Mbak siapa? Mbak Ifti. Oke, Mbak Isti, silakan Mbak sebutkan keputusan umum. Oke, sekarang sebutkan lagi tanpa lihat model, bisa nggak? Ayo. Uh, mhm. Product support services. Services ya. Services. Mhm. Nah, itu ada 5. Oke, kita akan bahas satu-satu mengenai atribut produk. Atribut produk itu apa, Mbak Isti? Isti. Atribut produk itu apa? Ya, ada 4 macam. Enggak. Itu kan kita nanti akan masuk ke bagian-bagiannya. Yang saya tanyakan apa sih itu atribut produk? Jadi definisi atribut produk itu apa gitu? Artinya apa?